Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fajriyanti, NIM 2310188, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Srilogi. Hari ini saya akan membuat video mengenai masalah-masalah di lembaga pendidikan SD dalam rangka UTS mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febriuli Satriani, SPDI, MPD. Sebelum membahas materi hari ini, pokok pembahasan yang akan saya bahas hari ini mengenai masalah berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah, masalah-masalah siswa, dan yang terakhir ada pemecahan masalah di lembaga pendidikan SD. Yang pertama ada masalah berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah. Sarana lebih ditunjukkan untuk alat atau benda-benda yang bergerak atau bisa disebut juga dengan alat atau media yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan prasarana lebih ditunjukkan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak. Prasarana bisa disebut juga fasilitas fisik atau struktur yang dibangun untuk mendukung kegiatan atau fungsi tertentu. Selanjutnya ada contoh masalah yang ada pada sarana dan prasarana. Yang pertama ada kekurangan ruang kelas. Jumlah siswa yang meningkat atau kurangnya ruang yang memadai dapat menyebabkan kepadatan di kelas dan mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua ada infrastruktur fisik yang tidak memadai. Bangunan sekolah yang rusak, tiang tua, atau tidak terawat dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman atau tidak nyaman bagi siswa dan staf. Yang ketiga, ada kurangnya sarana pembelajaran. Sekolah memungkinkan kekurangan buku teks, peralatan laboratorium, atau perangkat komputer yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya ada masalah siswa. Masalah-masalah siswa yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius meliputi beberapa aspek yang mencangkup kesejahteraan mental, sosial, dan akademik. Yang pertama ada kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental siswa adalah hal yang sangat penting. Banyak siswa menghadapi tekanan tinggi dari berbagai aspek kehidupan, termasuk tekanan akademik, masalah keluarga, dan isu-isu sosial. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Yang kedua, ada perundungan atau bullying dan ketidaksetaraan. Masalah sosial seperti perundungan atau bullying dapat mengganggu lingkungan belajar yang positif. Perundungan tidak hanya merugikan korban secara emosional, tetapi juga dapat mengganggu konsentrasi dan prestasi akademik mereka. Yang ketiga, ada tantangan akademik. Tantangan akademik juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan, seperti siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dan beberapa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami materi atau menyelesaikan tugas akademik. Yang terakhir ada pemecahan masalah di lembaga pendidikan SD. Adapun beberapa masalah yang dialami di lembaga pendidikan SD. Berikut beberapa masalah yang banyak dialami di lembaga pendidikan SD. Yang pertama, ada mengatasi perbedaan karakteristik individu. Contoh alternatif, guru memberikan saran agar siswa dan siswi untuk banyak membaca. Dengan banyak membaca, maka kecerdasan intelektual dapat meningkat. Yang kedua, ada mengatasi gaya belajar siswa. Daya ingat siswa yang rendah menjadi permasalahan yang tidak bisa disepelekan. Karena jika hal itu terus dibiarkan, maka pembelajaran akan kurang bermakna bagi sebagian siswa. Yang ketiga, ada mengatasi permasalahan evaluasi belajar. Guru harus menguasai materi pembelajaran terlebih dahulu, memfasilitasi siswa dengan bantuan alat peraga, agar dalam proses pembelajaran, siswa bisa lebih mudah untuk memahami materi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari video ini, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.